Bosman Mardigwawi Prasetyo dalam sebuah video menanggapi ramainya perbincangan isu soal Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila alias Undang-Undang HIP. Bosman menjelaskan bahwa ada gelombang baru yang akan menghancurkan Indonesia melalui dasar negara Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila itu ketika kita artikan ke dalam bahasa internasional, sila pertama memiliki makna believe in God. Sila kedua, humanity. Sila ketiga, nationality. Sila keempat, demokrasi. Sila kelima, social justice. Kesemuanya adalah rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Dan semua sila-sila ini merujuk pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kesemuanya itu apabila dijalankan akan menjadikan Indonesia negara terkuat yang tak akan terkalahkan. Bosman menyinggung bahwa ada sekelompok orang yang koslet otaknya, segeblek-gebleknya geblek, ingin membuat arah baru yang mengubah ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berbudaya. Weleh-weleh, Bosman menyebutkan pemunculan RUU HIP merupakan pencongkelan bernegara secara terstruktur dan penipuan negara berselubung agar menjadi negara terlemah di dunia. Bosman beropini bahwa di balik ini ada tangan asing dan asing yang ingin menghancurkan Indonesia secara sistematik dari batang tubuhnya dari dalam ideologi bernegara Indonesia. Yang menyetujuinya adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Lalu soal buzzer, Bosman menyebut bahwa buzzer yang dipakai pejabat negara memang hebat, rajin dan aktif. Mereka para buzzer-buzzer ini mengesankan seolah-olah penguasa sedang asik-asik saja, sedang baik-baik saja. Buzzer penguasa bertugas menutupi aib penguasa dan menghabisi siapapun yang mengkritisi penguasa. Bosman kemudian memberi usul supaya para buzzer ini dimanfaatkan saja untuk mempromosikan produk-produk UKM. Dana yang dipakai untuk menggaji buzzer digunakan untuk mengenalkan produk-produk usaha masyarakat. Pasti akan lebih banyak manfaatnya. Lalu bagaimana pendapat Rocky Gerung ketika bersama Ustadz Abdul Somad menanggapi isu RUU HIP ini? Juga bagaimana pendapat mereka soal Pancasila dan Indonesia? Simak video ini sampai habis. Satu kelompok, Bung Rocky, satu kelompok mengatakan RUU ini kemuliaan. Kemuliaan. Yang satu lagi mengatakan itu RUU HIP itu menundukkan Pancasila. Lalu kemudian silang pendapat sampai MUI, sampai Ormas. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah persaingan untuk saling menjebak sebetulnya. Jadi saya bacanya begitu. Kan PDIP akhirnya membuka rahasia yang sebetulnya bukan rahasia, mengatakan bahwa itu usulan Trisila itu bukan dari dia. Jadi seolah-olah ini cuma soal Trisila atau Ekasila. Padahal ini seluruh konsep tentang ideologi itu yang dipersoalkan. Nah kalau misalnya PDIP menganggap bahwa itu bukan berasal dari dia, lalu siapa yang punya ide memasukkan itu ke dalam prolegnas? Tentu bukan PKS. PKS pasti urgensinya bukan tentang Soekarnoisme. Demokrat pasti juga urgensinya bukan soal ideologi. Demokrat lebih peka pada soal-soal kebijakan yang memperparah ekonomi. Siapa lagi yang punya kepentingan dengan ideologi yang jauh di sana sudah pernah dipertengkarkan dengan akal pikiran yang tajam selama pembahasan di konstituante di awal kemerdekaan. Nah karena itu nggak mungkin kalau soal Pancasila ini yang nyelundupkan ke balik itu bukan PDIP. Kan ini terlalu too good to be true lah kalau PDIP bilang ini bukan kami inisiatornya. Lalu siapa inisiator? Jadi di situ kekacauan politik mulai itu. Lain kalau PDIP misalnya dengan lantang mengatakan memang kami yang usulkan dan kami akan fight itu karena Soekarnoisme adalah DNA politik kami. Nah itu baru hebat. Jadi fight aja kan biasa. Nah sekarang menghindar. Kenapa menghindar? Ya karena dia baca anginnya berubah arah. Kenapa berubah arah? Ya karena permainan pragmatis di dalam koalisi sendiri. Tentu masing-masing ingin menjebak kan. Nah sekarang yang terjebak justru PDIP sendiri kan. Kalau memang tidak kuat untuk fight, kenapa diusulkan? Untuk test case saja? Saya kira bukan buat test case. Jadi
itu tadinya, ini analisis saya, itu serius mau diajukan dengan perhitungan soal-soal material bisa diselesaikan di bawah meja. Dan pasti Presiden Jokowi sebagai kader PDIP tahu persis. Jadi kalau Presiden Jokowi bilang, ya itu bukan dari pemerintah, itu juga buang badan, itu namanya PSBB, Presiden sedang buang badan. Kalau begitu kan, lalu orang bertanya, lalu Presiden siapa kalau begitu tuh? Jadi ini tipuan-tipuan beginian yang dengan mudah dibaca publik. Apa yang dialami oleh Habib Rizik, apa yang dialami oleh Habib Rizik, satu sisi merupakan pukulan terhadap ulama yang berani menyuarakan sesuatu. Apakah yang dialaminya itu bisa membungkam semua orang tuh berkata? Buktinya begitu Habib Rizik dihalangi, mulut Habib Rizik langsung berkembang biak melalui mulut mak-mak, mulut intelektual, mulut mahasiswa, mulut BEM, segala macam. Jadi percuma, karena kalau seseorang penguasa ingin membungkam mulut seseorang, maka si penguasa harus punya surplus moral untuk memperlihatkan bahwa dia lebih bermoral, dia lebih mengetahui keadaan, baru orang percaya. Kan Habib Rizik dibungkam karena soal moral sebetulnya. Loh, itu urusan privat Habib Rizik. Jadi kalau Habib Rizik mengkritik kekuasaan lalu dihubungkan bahwa dia punya defect di dalam kehidupan pribadi, itu kan curang kan, itu kan tidak fair. Sama seperti kalau saya misalnya mengkritik kekuasaan, atau Said Didu mengkritik kekuasaan, siapa lagi mengkritik kekuasaan, lalu dipersoalkan oleh buzzer, dia ini begini. Itu nggak ada urusan dengan apa yang dia kritik. Dia mengkritik urusan publik. Urusan privat dia jangan dikaitkan di situ. Itu berarti kalau orang punya rahasia pribadi nggak boleh kritik kekuasaan. Ya di situ sumber dari akal dungunya tuh. Itu yang sekarang pemerintah sibuk kan. Begitu ada seseorang mengkritik, seorang tokoh mengkritik, pemerintah segera menyewa buzzer supaya bongkar kehidupan privatnya tuh. Maka dibongkar panjang lebar tuh. Nah, kenapa buzzer bisa membongkar itu? Karena buzzer-buzzer yang dipiara negara ini itu banyak yang mantan wartawan. Wartawan dungu butuh uang jadi buzzer. Banyak yang mantan dosen. Dosen yang dungu butuh uang jadi buzzer. Banyak yang mantan LSM. LSM dungu butuh uang jadi buzzer. Jadi mereka tahu profil tokoh-tokoh tuh. Buzzer ini bukan orang yang nggak tahu biografi orang. Mereka juga dulu adalah orang-orang yang bergaul secara dekat dengan orang-orang yang sekarang lagi dia bully. Kan itu soalnya kan. Jadi kalau kita tanya kok buzzer sekarang sedang nonton juga. Oh, pasti lebih banyak yang nonton nih. Saya pasti selalu merasa begitu, karena itu saya hina-hina aja mereka di sini sekarang kan, karena saya tahu mereka lagi nonton. Berarti itu salah sendiri. Beberapa hari ini kita siap-siap lah menerima berita baru ya. Itu artinya bagus juga kalau mulai ada kan pembuktian bahwa nanti Abdul Somad, Rocky Gerung bakal dibully setelah ini, itu membuktikan buzzer lagi nonton, bagus juga. Ada usaha untuk melunakkan Bung Rocky. Wow, banyak betul. Di antara yang bujuk. Gimana cara yang ditempuh? Wow, mengerikan. Nanti saya WA aja, saya DM aja. Tapi kalau DM nanti buzzer penasaran. Ya buzzer udah ngerti lah, kalau saya kasih sinyal DM berarti besok itu dia akan berupaya untuk nyusup, menghack ke nomor WA Ustadz Somad itu, atau nomor saya itu udah standar prosedur. Wong WA BEM aja bisa dia masukin dan diambil alih, bagaimana? Twitter saya kan dirampas sama buzzer, sama juga kan. Dan buzzer senang bahwa saya nggak punya Twitter. Dia lupa bahwa dengan nggak ada Twitter dia nggak bisa bully saya. Sementara saya bisa bully mereka melalui forum semacam ini kan. Itulah. Iya. Itulah dungunya mereka ya, Bung Ron.
Apa sebetulnya dosa besar? Apa sebetulnya dosa besar Habib Rizik sehingga dihabisi buzzer? Loh, Habib Rizik itu nggak ada dosa politik. Kan dia kritik politik, lalu dihubungkan dengan dosa-dosa privat. Yang ada urusan apa? Dosa privat itu urusan Habib Rizik dengan akhirat. Nggak ada hak buzzer atau kekuasaan untuk menilai seseorang selain hubungan dia dengan sesuatu yang dia anggap dia akan bertanggungjawabkan nanti kan. Tapi orang menganggap bahwa itu adalah kriminal segala macam itu. Sehingga seluruh dunia bahkan dikirimi notifikasi Interpol untuk soal yang ajaib gitu kan. Jadi biasa aja kan Habib Rizik mengkritik. Tapi tentu kita tahu Habib Rizik di belakangnya ada gerbong yang bersiap-siap untuk menjadi oposisi. Jadi dihalangi justru karena Habib Rizik punya gerbong itu. Saya untung nggak punya gerbong, tapi yang nggak punya gerbong seperti saya pun dihalangi, apalagi yang punya gerbong kayak Habib Rizik. Tetap Habib Rizik adalah tokoh politik yang punya potensi untuk menghasilkan pikiran alternatif terhadap penyelenggaraan negara ya. Itu hal yang justru mesti dirawat lah sebagai loyal opposition. Karena Habib Rizik nggak angkat senjata untuk menjatuhkan pemerintah. Ya. Apa bahayanya bagi kekuasaan, Bung Rocky? Kekuasaan yang paling dungu itu kekuasaan yang anti pikiran. Saya setiap hari cuma mengucapkan pikiran. Abdul Somad mengucapkan pikiran, Habib Rizik mengucapkan pikiran, Said Didu mengucapkan pikiran, si Ronald Buton mengucapkan pikiran. Nah, kekuasaan yang takut pada pikiran itu kekuasaan yang nggak punya pikiran. Padahal demokrasi itu adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan rakyat. Demokrasi itu mengandalkan argumen. Nah, pemerintah itu sensitif terhadap argumen justru. Pemerintah balas dengan sentimen. Kalau kita mau berdebat, kita pasang argumen secara setara. Jangan saya pakai argumen, yang sana pakai sentimen. Lalu mulai mengeksploitasi keburukan-keburukan orang yang tidak argumentatif. Begitulah watak kekuasaan sekarang semacam itu. Anti argumen, tapi doyan dengan sentimen. Itu ajaib